Gaskell, Gal, sharing care and fun. Podcast kita bareng kamu semua. Cerita nyata, tawa dan pelajaran. Bareng ayah biar hidup makin matang. Sebab kadang kita ngerasa paling benar. Coba hal masih belajar beneran. Tapi seru tiap minggu Gaskell lagi. Dapat insight, ketawa dan inspirasi. Dari gagal dan jatuh, jadi bangkit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi nih di podcast Gaskell. Ngobrol gaul, sharing asik, vibes tetap keren dan fun. Oke, bersama aku Raina dan rekan aku Andin. Sekarang kita mau ngebahas hal yang Gen Z abis. Apa nih? Mellow banget nih. Bener banget. Kayaknya penasaran ya. Waduh, iya. Apa nih Kak judulnya Kak? Judulnya Dua Cinta Bikin Luka. Cinta bikin luka? Kenapa Kak? Harus gimana Bener banget. Nah ini kan kita bertanya ya, harus gimana? Nah biar kita nggak sotoy, kita datangkan narasumber yang lebih berpengalaman ya. Oke. Ya kan berpengalaman lukanya kayaknya. Aduh. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, kita ketemu lagi nih Pak. Sekarang siap. pembahasannya lebih agak mellow ya. Ada baper di bahasannya ya. Saya Iya. teringat itu. Mungkin kalian pernah nonton film Kerasakti ya. Kerasakti. Aduh, kenapa jadi Kerasakti Pak? Karena di situ ada temannya Kasakti yang relate sama tema ini. Oh. Ketika cinta bikin lupa. Dan Gimana dia tuh, tuh Pak? bilang kan, namanya dia tuh Panglima Tianfeng. Dia tuh bilang begini, begitulah cinta, deritanya tiada pernah berakhir. Waduh, semenyakitkan itu Kak. Dia sering gagal masalahnya. Jadi aja begitu. Dia itu seorang panglima yang karena gagal cinta itu dia memang dikutuk, akhirnya jadi seekor babi, siluman babi puntennya, bukan babi hewannya gitu. Karena itu begitu. Makanya keluar dah kalimat-kalimat yang memang dikenang orang di zaman tersebut ya. Menjadi sebuah quotes yang relate dengan tema ini. Bener banget nih Pak. Anak muda tuh sekarang gampang banget patah hati ya Pak ya. Oh serius? Iya. Kayaknya bukan anak muda aja. Oh, berarti bener ya, definisi berpengalaman. Kalau terkait itu nggak mengenal usia. Oh iya, betul banget. Karena kan sama-sama sih punya hati, perasaan. Jadi sepanjang orang tersebut perasaannya masih ada dan hidup dalam jasmani, nah kayaknya bakal ya ada resiko lah. Iya. Kalau Bapak sendiri menanggapi luka dalam cinta itu gimana sih Pak? Nah yang jadi pertanyaan, lukanya ini begini. Kadang lukanya ini apakah dia itu sudah baru akan berproses atau dia sedang dalam proses. Dalam artian begini, apakah dia itu hanya sekedar terluka melihat seseorang yang disukainya, kan belum ada status. Ya. Nah yang satunya lagi sudah ada status, ada sebuah ikatan. Dan dia keluarlah, waduh gini begini ya, aduh kayaknya kok begini, ini nggak asik, kok banyak nggak enak hatinya daripada sukanya gitu. Ya. Kan kalau yang belum kan dia hanya sebatas silent admirer, tahu saya Iya, tahu. pengagum rahasia. Pengagum rahasia. Wow gitu kelihatan ya. Ini ada someone, seorang yang buat dia itu mengagumkan. Waduh ketika dilihat ya terus kita lihat akunnya dia tuh lagi ngapain sih sekarang. Stalk gitu ya. Pokoknya Jadi mah stalker mendadak. diikuti sampai detail-detailnya, sampai emaknya tahu kesukaan emaknya ini apa. Wah ini bapaknya kalau hari Minggu ngapain, ini dia Waduh. tahu padahal nggak dikasih tahu, nggak pernah ngobrol karena dia nyanyi Intel gitu ya. Betul. Ya itulah, ketika seorang itu menjadi seorang mendadak jadi intel. Akhirnya dia cari-cari informasi pada akhirnya. Andin intel kan nih Andin? Enggak sih, aku pengagum rahasia tapi Tapi jangan tahu aja. Diam-diam Ya. aja. Oh, oke. sampai kepo. Ya terserah ya, nggak perlu kepo ya. Oke. Kalau Ya jadi tadi ya memang semuanya itu kan kalau dalam Islam itu kan semua itu dimulai dari mata sebetulnya ketika
faktor-faktor awal yang menyebabkan luka itu dari mata, dari pandangan kan. Makanya salah satu fase pertama ya, ketika seseorang itu dijaga untuk terhindar dari hal-hal demikian, karena kan dijaga dari hal-hal yang belum pasti sebetulnya. Betul. Ya kalau kok belum aja berproses kok hatinya seakan sudah memiliki, kan ini luar biasa kan. Makanya lah dijaga lah ya. Makanya kan dijaga dari pandangan yang membuat seorang itu tertarik, artinya mengagumi. Dan lebih dari itu, seakan-akan dia memiliki orang tersebut, padahal belum terjadi hubungan, seperti terjadi ikatan. Ya makanya dia sendiri kan menyebut, wah saya hubungan tanpa status HTS ya. Atau bahkan ada lagunya tuh dulu tuh teman tapi mesra kan. Waduh, iya. Tapi ya itu makanya Rasulullah berpesan kepada para sahabat ya, makanya dijaga pandangan. Apalagi dalam Al-Quran Allah juga kan mengarahkan untuk menjaga pandangan. Itu sudah sangat jelas. Oke, jadi itu tuh luka cinta yang muncul dari harapan sendiri gitu ya Pak ya. Tuh. Karena kan ya tadi ya, ketika seseorang itu menyukai sesuatu kan ya, dan akhirnya tadi pas awal tadi ya, makanya ketika kita memang ingin terhindar dari luka itu ya, makanya kita harus menjaga pandangan dulu ya. Apalagi kan sekarang mah pandangan itu tidak hanya kita melihat orangnya langsung, kita lihat akunnya. Betul. Kan di akun itu apalagi si someone tersebut dia posting foto-foto ya. Betul ya, karena saya tuh bikin Atau bukan bikin videonya bahagia juga. malah bikin drama. Iya, benar banget nih Pak. Lihat-lihat itu malah Nangis makin tiap drama. malam. Iya betul. Aduh, yang dilihatnya kan makanya kok ini viewer saya kok tambah banyak banget sekarang. Malah orangnya itu aja, cuma dia lihatnya beberapa kali. bener banget tuh Pak. Malah bikin drama, bener sih, bener. Gen Z banget nih. Nah, kalau udah sampai bikin trauma, drama, bahkan kayak sedih berkepanjangan, itu kita harus gimana sih Pak? Ya, ini ya kalau misalkan kita ingin terhindar dari drama, ya kita harus memahami sih. Kalau tadi kan temanya tentang memang CINTA ya. Nah kita harus memahami dulu redaksi kata itu tuh apa. Kalau dalam terminologi Islam itu, karena ada seorang ulama namanya Ibnu Qayyim bahwa ya ketika kita ya memang merasakan sesuatu yang dinamakan ini ya cinta kepada seorang yang itu adalah lawan jenis, itu memang fitrah ya. Memang tabiat manusia untuk menyukai itu memang nggak bisa, memang itu diprogram, di setting ya, bagaimana perasaan itu hadir sebetulnya ya, itu agar bisa melanjutkan proses keturunan sebetulnya dari rasa suka itu ya. Itu ya kalau misalnya dalam terminologi Islam itu harus ini yang namanya, kalau cintanya sudah benar itu tentunya akan membawa pada kebaikan. Tuh. Nah kalau misalkan pada akhirnya jatuh kepada drama yang berkepanjangan Aduh. nah itu kira-kira, nah ketika seperti itu ya, ketika memang pada akhirnya jatuh kepada drama yang panjangan, berarti kekhawatiran itu cintanya bukan cinta yang sesuai dengan fitrah. Misalkan rasa cinta itu adalah cinta yang benar-benar, bahkan disebut juga cinta sejati. Nah, kata ulama ini menyebutkan ya, cinta itu adalah cinta yang tidak memalaikan dari Allah, malah akan membantu seseorang itu mendekatkan kepada Allah, membawa kebaikan, bukan membawa seseorang tersebut terjerumus kepada kemaksiatan. Nah, diukur saja. Kalau dramanya ini berujung pada misalkan anarkis, wow, misalkan bullying, intimidasi, pokoknya kalau nggak mau awas. Aduh, Jadi pengancaman obsesi ya. jatuhnya ya? Iya. Engkau hanya milikku, bukan yang lain. Wah, Serem banget. kan jadi psycho ya. Nah, kalau misalnya sampai begitu, wah ini bukan jauh dari itu. Jadi ketika ya pemahaman ceritanya seperti tadi, malah banyaknya drama, yaitu masih jauh lah.
Jadi kalau udah sampai bikin drop ya Pak, itu udah nggak normal gitu ya Pak ya? Nah, normal, karena kalau seharusnya selayaknya kalau misalnya saya fitrah, cinta itu adalah bagaimana bisa membantu seseorang itu membawa kepada kebaikan, bukan keterpurukan, dan membantu untuk menyelidiki kepada Allah. Nah, definisi dari cinta itu tersebut. Nah, kalau misalkan luka-luka, merasa tersakiti ya karena seseorang itu tadi ya, misalkan ya, nah berarti itu sebuah perasaan yang memang patut ditanyakan kembali. Betul. Berarti ada yang salah gitu ya. Kalau dari suka sama orang terus kita jadi lebih rajin belajarnya, pengen menyeimbangi dia, nah itu nggak apa-apa Pak? Atau gimana Pak? Nah itu sebetulnya itu mungkin ada campuran rasa kagum ya, kalau menurut saya. Iya, Rasa kagum, mengagumi karena sisi yang positif sebetulnya ya. Dan itu ketika seorang menyukai itu kan sebetulnya ada penyebabnya. Betul, pasti ada. Nah ketika orang sudah kecewa dan ingin beralih, ingin move on, ya bunuh penyebabnya. Waduh, Bukan bunuh orang ya? waduh, Kalau lama itu begini, bukan bunuh orang ya. admin banget ini. Jadi sebab-sebab jatuh cintanya itu akhirnya dimatikan. Misalkan, coba Andin kira-kira Andin mencintai seorang itu karena apa? Secara jujur ya. Mungkin kalau cewek kan realistis ya Pak ya? Iya. Paling lihat dompetnya. Aduh, ini kayaknya utama banget ya. Nah, kalau misalkan karena dompetnya, ya bisa persepsi itu bisa digeser, bisa diganti. Misalkan ya dengan kemandirian Andin, saya juga bisa cari uang. Nanti ke depan saya akan memilih seorang itu nggak berdasarkan itu. Ya, mungkin misalkan dengan intelektualnya, atau mungkin dengan kesederhanaannya, atau mungkin dari sikap penyayangnya, atau mungkin lebih bagusnya lagi misalkan karena agamanya, bisa jadi ya. Nah itu misalkan karena misalkan punya persepsi lain. Kalau kita persepsinya dari segi apa contohnya? Sebetulnya Daya tariknya seorang. kalau daya tariknya itu pertama sudut pandang seseorang dalam melihat suatu hal gitu, apakah ada kesamaan sama saya atau ada berseberangan tapi nyambung. Ya, satu frekuensi, Ya. ya. Nah kalau terkait itu, nah misalkan wah kayaknya nggak cuma ada di dia yang frekuensi, di yang lain juga ada. Nah itu bisa digeser kan akhirnya. Kadang-kadang seorang kalau sudah mencintai, menyukai itu kayak nggak ada yang lain. Kayaknya dia doang, dia aja. Yang lain mah, wah kayaknya bukan deh, nggak banget. Ada istilahnya love is blind Pak. Ya, love is blind, karena ya tertuju pada dia. Satu itu. Padahal sebetulnya ya kan padahal dalam nikah itu kan, dalam ilmu pernikahan itu ada yang namanya mawaddah. Kan ada sakinah, mawaddah, warohmah. Mawaddah itu intinya ada ketertarikan kepada apa yang kita lihat. Betul. Nah yang kita lihat itu kan otomatis sifatnya materialistik ya. Dan itu bisa berkurang, bisa habis, bisa menghilang. Ya menghilangnya nggak sekaligus ya, pelan-pelan, bisa ujuk-ujuk, misalkan yang tadinya cakep jadi nenek-nenek gitu, jadi kakek-kakek. Karena fisik itu kan cepat pudar ya. Betul. Walaupun sekarang ada sebuah proses namanya anti-aging ya, tapi nggak akan bisa dilawan, memperlambat boleh ya. Tapi pada intinya ketika kita memang orientasinya ke hal yang sifatnya bisa kita lihat, itu tuh bisa hilang, bisa memudar. Makanya kalau tidak diikuti dengan rohmah, mawaddah warohmah kan, itu akan berat untuk berproses sampai Seterusnya. sampai akhir hayat. Makanya ada bahasa menua bersama, itu akan berat. Karena bayangkan ketika fisiknya sudah berbeda, banyak perubahan, tapi tetap saling menyayangi, ya, itu bukan mawaddah lagi, tapi rohmah. Masya Allah. Nah hasilnya itu adalah sakinah, ketenangan. Nah ketenangan dalam waktu bukan berarti tidak ada guncangan, nggak ada prahara, nggak ada rumah tangga. Kayak roller coaster ya sebetulnya. Kadang-kadang ada pertengkaran, ada, jangan salah. Ada salah paham, yes ada. Oke. Ya, makanya sakinah itu adalah ketenangan karena sudah melalui proses jatuh bangun sakinah. Bukan sakinah itu
adalah ketenangan yang tanpa problem, kan? Bukan. Nah, dalam bahasa Arab tuh kalau sakinah setelah ada guncangan, ketenangan yang diakibatkan karena guncangan, karena persoalan, problematika, itu adalah sakinah. Makanya rumah tangga itu ya itu nggak mungkin tanpa masalah. Beda dengan bahasa Arab yang makna ketenangannya itu dikorelasikan dengan kata itminan. Betul. Itminan itu tukmaninah. Kan tutup itu dalam sholat. Ya, memang hal-hal ketenangan yang bisa kita kreasikan, kita kondisikan untuk tenang. Tapi kalau kasta sakinah itu banyak variabel yang main sehingga potensi ketidaktenangan, masalah itu senantiasa hadir. Oke. Nah, jadi makanya bayangkan kalau rahmah gak ada, fisik berubah, waduh kok jadi gini, enggak, nyari lagi yang lain, misalkan. Aduh, tidak ada keteguhan gitu ya dari Kan awal. dulu nyama kan Iya. ada sebuah komitmen, kita akan menua bersama. Kau dan aku, kita akan Janji bahagia manis. sampai Waduh. meninggal nanti, sampai rambut kita berubah. Tapi kenyataannya, mas kok jadi begini ya. Permen karet banget tuh. Nah, kalau nggak ada rahmah, selesai itu. Makanya kan suatu lain tuh, semoga ya sakinah mawaddah warahmah. Walaupun dibalik sebetulnya. Kan biasanya kalau misalnya dalam proses kehidupan itu mawaddah dulu. Emang wajar sih kita tarik fisik atau tertarik karena misalkan tadi dompetnya? Ya wajar, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu jadi sebuah prioritas utama. Ketertarikan wajar. Kan ketertarikan kagum pada akhirnya wajar. Kan Rasul ditanya kriterianya apa aja, ya apa saja yang melihat kecantikannya, apalagi keturunannya, kemudian apalagi Latar belakang mungkin. belakang, terus kami dinikah, jadi agamanya. Tapi kata Rasulullah, mana sih yang berperang ya kalau misalkan yang nggak akan pernah habis, nggak akan pernah pudar ya, itu adalah pemahaman agama, itu yang akan menyelamatkan. Karena yang lain itu bisa habis, bisa pudar seiring dengan waktu. Tapi kalau pemahaman agama itu yang akan menolong. Nah, makanya dalam seorang perempuan itu saya pernah ngomong tuh tadi sama Zaki, ya. Ada 3B lah. Apa tuh Pak? 3B. Perempuan 3B itu itu. ya. Beauty, Brain, behavior. behavior. Kalau Oke. untuk laki-laki beda lagi. 3M. 3M. Kayaknya ada Mindset. maninya nih. Betul. Mindset, money, and satu lagi adalah masker. Harus Masker. maskulin dong. Oh, Masa? bener banget. Halo. Badannya sih six-pack kuat, tapi apa kabar? Aduh. Aduh. Kita kan pengennya dijaga ya, bukan menjaga Oh, gitu. itu jangan repot. Masa iya? Ya kayak kan kita perlu ya. Kita kan misalkan kalau perempuan sedang dilindungi ya. Ya tentunya ya harus yang maskulin. Apalagi anaknya gitu ya. Oh, anaknya aktif atau seperti apa kan itu harus ada yang menjaga. Oke, berarti bener banget nih. Cinta tuh nggak salah ya Pak ya. Nggak Tapi salah fitrah. bener banget fitrah. Asalkan kita tuh melampiaskannya dengan cara-cara yang baik dan tentunya juga dengan rahmah seperti itu. Betul. Dan nih Pak, kadang Gen Z tuh suka kayak apa ya? Rasa sakit gak hilang-hilang itu tuh kira-kira gagal move on atau gimana sih Pak? Ya, kenapa seperti itu? Ya pertama, karena dia merasa bahwa yang terbaik itu ada di diri orang itu. Kayaknya nggak ada yang lain, cuma dia doang nih yang top habis deh. Yang lain, nah, gitu kan. Padahal kan Allah menciptakan semua manusia itu ya insya Allah dengan segala kelebihan kekurangan. Tentunya yang punya kelebihan ataupun sisi baik yang sama itu ada. Itu yang pertama. Yang keduanya ya dia karena ego aja. Oke. Nggak suka ditolak, malu kalau misalkan nggak diterima. Aku gitu ditolak, no way. Malu-maluin aja. Turunan nggak ada yang pernah gagal. Malu Waduh. dong, misalkan gitu. Bener. Itu Tapi, karena Pak, gengsi itu. Betul, tapi Pak di Itu situ sifat gengsi ini luar biasa loh sebetulnya. Iya. Bisa membawa dampak yang luar biasa.
Aduh. Tapi di apa ya, Gen Z tuh gampang cari interaksi kayak dikit-dikit update story, terus atau gak cari gebetan baru. Ini sehat gak Iya. sih, Pak? Ya kalau sekedar melihat ya, dan itu wajar sih misalkannya cari seseorang yang cocok, bisa satu frekuensi dengan melihat aktivitas medsosnya, nggak apa-apa, no problem. Ya, tapi ya itu kita juga harus paham konsekuensi. Ya. Takutnya melampiaskan ke orang lain, padahal ceritanya yang ini belum selesai, Pak. Gitu. Ya, ya kadang-kadang kan akhirnya kan ada standar ya. Iya. Kalau ada standar. Nah, kan standar di medsos itu tinggi-tinggi kan. Betul. Tinggi-tinggi kan. Standarnya ya harus glowing kan. Harus misalkan rekeningnya nggak berseri gitu kan. Harus misalkan fashionable. Wah, semuanya di kriterianya itu dari atas sampai kaki kan. Akhirnya pada seperti itu. Sebetulnya yang tidak wajar itu ketika standar-standar yang di medsos itu jadi acuan. Berbanding terbalik dengan realita. Nah, itulah yang berpotensi pada frustasi nantinya. Jadi bukan diri sendiri ya, Pak ya? Betul. Nah, tadi balik lagi ke kebutuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini ya, kita itu tidak paham dengan kebutuhan kita. Tapi hanya seputar keinginan yang mendominasi hati dan pikiran kita. Oke. Ya, makanya konsekuensinya tadi ketika kita medsos jadi ukuran ya, melihat-lihat. Nah, itu dikhawatirkan itu menjadi standar ukuran. Kan di medsos mah tinggi-tinggi, bagus-bagus, nggak ada yang jelek kan. Ya standarnya, iya, katanya doang. Realitanya nggak tahu. Kan sekarang dengan adanya AI, aplikasi itu bisa membuat seseorang itu kelihatan lebih wow. Benar banget. Bahkan bisa dirubah. Ini Bahkan Rena yang ngomong, tapi sebetulnya ngomongnya misalkan Son Hye Kyo misalkan, contohnya, itu bisa dirubah. Misalkan ya Pak Wawan yang ngomong misalkan, tapi pas dilihat kenapa jadi Brad Pitt? Contoh bisa itu. Sudah seperti itu. Makanya, nah itu juga seolah-olah ingin mengembalikan pemahaman kepada kita supaya jangan terjebak dengan apa yang ada di medsos. Karena di medsos itu bisa diedit. Bisa dimanipulasi, bisa direkayasa. Jadi kalau ngomongin itu ya Pak ya, gimana sih caranya Gen Z itu tahu mana cinta yang harus diperjuangkan dan yang ditinggalkan? Nah, intinya yang harus diperjuangkan itu ya tadi, yang mau kebaikan. Kebaikan. Yang membuat kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus ya tentunya ya yang betul-betul yang memang ingin membawa kita menjadi seseorang yang lebih baik lah ya Pak ya. Baik. Betul. Dan intinya yang tentu saya menyayangi kita. Kita sayangi. Ya, yang kalian sayangi ya. Dan intinya ya, kalau ada perkataan ini dari seorang ulama. Jadi, kalau kalian ingin ada orang yang betul-betul mencintai kalian ya, itu diukur ya, sejauh mana cintanya orang itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia sudah mencintai Allah, mustahil dia akan menyakiti. Tuh. Apalagi menjalin. Tuh. Karena ada istilahnya, kalau dia ninggalin Tuhannya, gimana dia ke kita? Pasti kita juga bisa tinggalin kapan aja. Apalagi kita. Iya, waduh. Ya kan? Iya, Tuhan ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki, yang memberikan kehidupan ya. Dia bisa tinggalkan, apalagi kita yang bukan seseorang yang bisa memberikan seperti itu ya, seperti selayaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah kita mah apa tuh gitu sih. Udah kemana apa tuh? Nah, gitu. Ya, dalam hal ini mah ya kita bersama sama Allah mah dah jauh gitu, dan itu dah memang bukan siapa, kita ada seorang hamba ya. Nah, makanya ketika ada seorang yang mencintai ya, dalam lidahnya, dalam lisannya mengatakan saya mencintai Anda, tapi ya dia dalam artian pemahaman ketaatan kepada Allahnya kurang, bahkan meninggalkan Tuhannya, meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita pun akan ditinggalkan. Oke.
Bener banget nih, tapi justru dari luka cinta sendiri itu kan jadi fase kehidupan ya. Buat kita tuh tahu mana yang lebih baik, pelajaran apa yang kita ambil. Nah, untuk Gen Z sendiri nih Pak, ada nggak sih tips kalau udah terlanjur luka gitu ya? Iya. Seperti Pak. Itu mah semuanya pernah mengalami, Hmm. pasti saya yakin. Jadi ada sebuah hikmah, boleh jadi luka itu adalah salah satu penjagaan Allah untuk yang terluka tersebut. Oke. Boleh jadi seseorang yang disukainya itu nggak baik. Betul. Tunjuk gitu ya? Ya bisa jadi orang yang itu adalah Allah jauhkan supaya tidak membawa kita kepada perbuatan yang buruk ya, Ya. yang mencelakakan. Betul. Jadi bisa jadi luka itu adalah sebuah bentuk penjagaan. Karena boleh jadi dengan luka itu kita melalui sebuah proses ya. Proses di mana kita menghindari sebuah fase di mana itu adalah fase yang bisa menyebabkan kita. Fase yang mencelakakan kita. Ya memang nggak enak sih. Ya misalkan ya dengan begitu, tapi itu bisa jadi sebuah penjagaan. Dan ketika kita mengambil hikmah dari itu, nah kita menganggap bahwa itu sebuah proses yang harus biasa ya, yang harus kita lewati dalam sebuah kehidupan. Jadi ya bisa jadi dengan begitu teh ya, orang ini, si perempuan ini atau laki-laki ini ya, dengan luka tersebut dia akan menjadi seorang yang tumbuh secara personal, secara pribadi. Betul banget. Jadi yang pertama tuh kalau udah terlanjur luka, ambil hikmahnya dan belajar untuk lebih baik ke depannya ya dalam menghadapi cinta. Ya, jadi, nah kadang nanti ya kalau cinta yang betul mah nanti ada sebuah proses, ya. Proses yang lebih serius gitu ya. Ya prosesnya. Nah makanya ketika kini anak-anak Gen Z ini dalam tahap masa ini ya mengenyam pendidikan. Nah dari situ itu harus mempersiapkan. Nah pertama tentunya persiapan itu adalah untuk menumbuhkan pemahaman kita dan kesiapan mental kita nanti. Nah itulah yang harus dipupuk dari sekarang. Nah kita bagaimana kita dalam menjemput ke tahap itu ya, supaya kita nanti di momen itu datang dan kita sendiri siap ya, kita dengan menambah keilmuan kita, mentalitas kita, keyakinan kita. Dan tentunya jangan lupakan kemandirian. Kemandirian. Betul. Tuh, biar nggak bergantung ke cinta yang salah ya Pak ya. Ya kemandirian itu berarti karena kalau kita memang pada masa nanti berumah tangga ya, nah kita itu akan hidup bisa tanpa orang tua. Iya. Karena pernikahan itu tanpa pelepasan orang tua, menitipkan kepada suaminya. Nah bagaimana ya dalam rumah tangga itu yang berdua ini harus mandiri, bisa mungkin harus lepas dari tanggungan orang tua. Karena kan salah satu pengen orang tua kalau misalkan ditanya udah mau nikah ya kan udah siap gitu kan, Iya. mau punya uang berapa gitu ya, emang nanti mau tinggal di mana kan? Iya. Emang nanti makannya gimana gitu, emang gajinya berapa sih, penghasilan berapa kan gitu. Nah itu pertanyaannya seputar kemandirian sebetulnya. Nah makanya dilatih dari sekarang itu. Misalkan contoh kalau yang kuliah ya enakan ngekos, jadi bukan berarti yang kita ngekos juga misalkan. Ya dalam artian ya mengalami sebuah proses kemandirian, misalkan dia bisa mengurus diri sendiri, mengatasi persoalan sendiri, ya misalkan sebisa mungkin kalau ada problem orang tua itu jangan tahulah selesaiin sendiri gitu kan ya. Apalagi pemahaman kita tadi ya, libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hidup kita. Jadi kalau ada problem ke Allah saja ngobrol. Enggak usah di posting saya ada masalah. Story. Semua orang harus tahu Sebel gitu. banget. Hari ini aku sudah nangis 5 kali. Waduh. Di tempat umum lagi sambil nunggu bis. Waduh. Atau nunggu. Mending kalau ada yang nanya, kalau enggak. Nah jadi itu kemandirian ini penting ya, karena ini yang akan menentukan. Nah makanya tadi ya, apalagi membentuk kedisiplinan itu salah satunya adalah kemandirian.
Wih, mantep banget ya. Jadi luka jadi kalau cita luka itu obatnya bukan Pelarian gitu ya. pelarian ya, tapi nyembuhin luka diri dulu. Kita asah Kontak sang dulu. pemilik hati. Iya, betul. Ya. Cik, coba pemilik hati itu siapa? Milik hati kita Allah. Allah. Ya itu. Karena Allah itu bisa membolak-balikan hati. Ya bisa dari yang tadinya sakit jadi sembuh, atau dari yang tadinya sehat menjadi sakit, bisa saja. Makanya kita berharap kepada sang pemilik hati ini, ya, mengadu ketika memang terluka, jangan sungkan bertanya. Ya, inilah healing terbaik tuh, Tuh. bermuwajahah, ya, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hati itu ada sobekan. Yang sobekan dalam hati itu tidak akan pernah sembuh, itu hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kalau kita udah sesuai banget menuruti kata hati, ya Pak, Ya. dengan ikhtiar-ikhtiar sebagainya, tapi tetap luka, itu tuh gimana sih Pak? Ya tetap saja. Nah itulah disiplin lagi tuh. Nah, Berproses saja terus. Jangan sampai kita putus asa. hmm. Nah, ya kan kalau lawannya disiplin itu putus asa, selesai. Nah termasuk dalam rangka menyembuhkan diri sendiri. Itu adalah proses yang nggak akan pernah selesai. Ya sampai memang kita selesainya itu memang sudah selesai, itu selesai, sudah lepas itu. Oke. Dan yang bisa melepaskan itu tadi ya Allah Subhanahu wa taala. Betul Ya. banget. Dan ingat tadi ya, apa yang menyebabkan kita suka, apa yang menyebabkan kita luka, itu Dihilangkan. bunuh. Bahasa ekstrimnya bunuh saja. Bukan bunuh orangnya, Andin. Bukan bunuh orangnya. Nah sekarang ini khawatirnya nanti ada yang menyimak tapi sambil ngantuk, wah, bunuh orangnya. Waduh. Siap. Salah tangkap itu Salah. jadinya ya Pak. Oke, Nah, baik. Artinya ya, sekarang jadi sebuah habit aja ya. Betul. Apalagi itu ada sesuatu yang murah, tapi efeknya dahsyat. Tuh. Ya, ketika hati luka, ya kita kembalikan kepada sang pemilik hati untuk menyembuhkan luka hati kita. Masya Allah, sangat mindful banget ya. Oh. Jadi pokoknya kita tuh harus ingat Allah yang pertama, karena pemilik hati kita itu kan Allah. Kalau kita udah punya prinsip buat gak boleh ada orang yang nyakitin hati kita, itu pasti ke ini juga ya. Apa sih bahasanya? Iya. Gini lah, kita mungkin secara analoginya begini, Allah menciptakan langit tanpa tiang, tanpa ketak ya. Hal yang tidak mungkin Allah juga bisa menyatukan hati-hati kita yang retak bersama kembali. Betul Pak. Jadi langit tanpa retak, hati kita yang sudah retak itu bisa Allah sembuhkan. Oke. Insya Allah. Dan hikmahnya nanti ada di waktu tertentu. Oh kenapa sih hidup kita seperti ini? Nah, ternyata ini jawabannya. Bisa jadi itu lah yang membuat kita jauh lebih mandiri, lebih positive thinking ya, lebih punya tekad dan determinasi. Nah, gitu ya. Jadi pasti ada hikmahnya gitu ya. Oke, terima kasih Bapak atas insight yang sudah diberikan di sesi ini. Oke, sekian dari tema podcast hari ini. Ini sangat nambah insight juga ya. Ini nambah banget, kita harus apa. Oke, jangan sampai ketinggalan sama tema-tema kita yang lainnya ya, karena kita masih banyak banget insight yang bakal diberikan oleh teman-teman kepada teman-teman gadget seperti itu. Ini aku aja udah Oke deh, kita akhiri podcast hari ini. Jangan lupa untuk stay tune terus di podcast Gaskan, yaitu Ngobrol asik. sharing ngobrol gaul, sharing gaul, asik, asik. tetap Asik, keren dan fun. Oke, aku Oke, Raina mantap. dan rekan saya Aku Andin. izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ini ada kurma di sini. Sponsor.